semoga baik-baik saja, dan buat kalian yang masih jomblo, semoga cepat mendapatkan ayang. Meski saya juga jomblo sih. Kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang dunia pergaiban. Film ini berasal dari dalam negeri, dan film ini mengisahkan tentang seorang anak yang sangat tega menyantet ibunya sendiri hanya karena masalah warisan. Tanpa perlu berlama-lama, apalagi harus menunggu PSG juara Eropa, langsung saja inilah dia, Eyang Putri. Kisah diawali dengan sebuah keluarga yang terdiri dari Gendis, Reza, dan seorang anak kecil yang bernama Anya yang sedang asyik bercengkrama dalam perjalanan mudik untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Kalau kos segini cukup nggak buat anak yang benar sih? Cukup kok. Sampai di lokasi, mereka langsung disambut ayangnya. Gendis dan Anya berkeliling di rumah batik ayangnya untuk bernostalgia tentang masa kecilnya dulu. Sore hari, saat Gendis sedang memasak untuk menyiapkan makan malam, tiba-tiba Eyang seperti melihat sesuatu yang membuatnya dia mematung. Dan saat mereka semua sedang makan malam dan mengobrol, tiba-tiba saja Eyang memunyikan piring disertai keluarnya darah dari hidungnya. Malam hari ketika sedang tertidur, Anya merasa dipanggil oleh Eyang dan langsung keluar dari kamar untuk berjalan menuju kamar Eyang Putri. Dan tiba-tiba Eyang Putri mengeluarkan suara tertawa seperti mbak-mbak yang sering berada di pohon. Pagi hari saat sedang sarapan, datanglah putri dari Gendis yang bernama Laras. Gendis mengajak Laras untuk ikut ziarah ke makam Eyang Kakung, tapi Laras tidak ikut karena ada urusan lain. Selesai sarapan, mereka langsung melakukan foto keluarga bersama. 3, 4, cheese. Sore hari, Gendis dan keluarga ziarah ke makam Eyang Kakung, dan saat akan pulang, tiba-tiba saja Eyang Putri seperti mengalami kerasukan. Malam hari, Gendis meminta pendapat dari Reza kenapa Eyang bisa tidur sambil berjalan, dan Reza memberi saran agar Gendis membuat sesuatu agar ia bisa mengetahui jika Eyang keluar dari kamar. Lalu Gendis membuatkan sebuah gelang yang langsung dipakaikan pada Eyangnya. Gendis yang malam itu tidak bisa tidur, merasa jika Eyang Putri tidak ada di kamar dan mencoba mencari di mana Eyang Putri. Sekian lama mencari, akhirnya Gendis menemukan Eyang Putri yang saat itu tengah berada di rumah batik seperti sedang melakukan semedi, dan langsung membawa Eyang Putri kembali ke kamar. Keesokan hari, Reza harus pulang lebih dulu ke Jakarta karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Gendis yang merasa takut ditinggal sendiri menceritakan tentang kejadian yang ia lihat semalam, namun Reza memiliki analisa sendiri jika Eyang Putri keluar dari kamar di malam hari mungkin karena sedang banyak pikiran, dan Reza mempunyai ide untuk memasang CCTV agar dia tetap bisa memantau keadaan Gendis dari Jakarta. Gimana kalau aku beli CCTV, lalu aku pasang di setiap sudut di rumah ini? Sore hari, Reza langsung memasang semua CCTV yang ia beli. Malam hari sebelum pulang ke Jakarta, Reza meminta agar Gendis tidak perlu memikirkan kejadian waktu itu. Kamu nggak perlu terlalu mikirin kejadian kemarin. Malam hari, Gendis yang tidak bisa tidur terus fokus memandang laptop sambil memantau CCTV yang telah dipasang. Dan kita akan melihat banyaknya fenomena aneh dari rekaman CCTV yang terpasang, mulai dari Eyang yang berjalan keluar dari kamar hingga patung yang berubah menjadi sosok syaitan. Usai sholat subuh, Gendis bertemu dengan murid batik Eyang yang bernama Ajeng, lalu menanyakan maksud dan tujuan Ajeng berada di rumah batik Eyang. Ajeng menjelaskan jika ia hanya ingin mengembalikan alat batik Eyang yang dititipkan padanya. Saya kembalikan alat batiknya Eyang. Ya, saya pinjam alat batiknya. Setelah sarapan, saat sedang mencuci piring, Gendis merasa diganggu oleh makhluk halus. Gendis yang merasa takut langsung memasang kaligrafi yang bertuliskan kalimat suci dengan harapan agar dirinya merasa tenang. Betapa kagetnya Gendis ketika menemukan sebuah telur ayam. Ketika dibuka, isi dari telur tersebut adalah darah dan paku.
Gendis saat itu bertemu dengan Satrio lalu menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Satrio memiliki asumsi jika dilihat dari ciri-ciri mulai dari Eyang yang tidur sambil berjalan hingga telur yang berisi darah dan paku, bisa dipastikan Eyang mendapatkan kiriman santet dari seseorang seperti yang dialami keluarganya dahulu. Satrio memberikan saran pada Gendis agar lebih sering mengaji dan lebih sering membacakan ayat kursi. Kami padeku itu tidur berjalan. Telur-telur isinya paku semua sama, Dis. Kamu harus sering baca Al-Quran deh. Terutama ayat kursi, Dis. Gendis yang saat itu memandikan Eyang dengan diiringi membaca ayat kursi, tiba-tiba saat sedang dielap menggunakan handuk, tubuh Eyang nampak lecet dan di handuk terdapat pecahan beling yang menempel. Nangis. Anakku. Malam hari Reza menelpon Gendis sambil memantau CCTV dan terlihat jelas dari rekaman CCTV ada makhluk halus yang terlihat dan membuat Reza langsung pulang ke Jogja karena khawatir dengan kondisi keluarganya. Gendis yang waktu itu melihat Ajeng menaruh sesuatu di rumah batik langsung membongkar ubin di rumah batik, tiba-tiba menemukan sebuah buntalan kain dan saat itu pula Laras datang dan keduanya menuduh jika orang yang melakukan tindakan tersebut adalah Ajeng. Sekarang kalian segera bawa semua ini ke dia. Bisa bahaya nanti kalau ada di rumah ini. Gendis yang dalam kondisi kesal langsung mendatangi Ajeng dengan membawa semua buntalan kain yang ia dapat di rumah batik dan menuduh jika Ajeng yang melakukan santet kepada Eyang. Ajeng menjelaskan jika bukan dia pelaku semua ini dan menceritakan kalau buntalan kain yang dikubur di dalam rumah batik telah dibacakan ayat suci yang gunanya untuk menangkal santet. Untuk menangkal santet di rumah Eyang. Ajeng mengatakan jika orang yang menyantet Eyang pasti memakai motif yang sama dengan yang ada di patung. Gendis yang ingat jika waktu Laras datang ke rumah Eyang menggunakan motif yang sama dengan apa yang dikenakan patung tersebut langsung pulang menuju rumah karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anya! Benar saja, saat pulang ke rumah, di sana sudah ada Laras yang tengah melakukan sebuah ritual yang dibantu oleh seorang dukun. Di bagian ini kita akan mengetahui jika Laras menyantet ibunya karena masalah warisan yang tidak diberikan kepadanya. Semua milik bapak itu diwariskan ke Laras, bukan ibu. Ajeng yang memiliki kemampuan cukup baik akhirnya melakukan pertarungan dengan sang dukun, di mana saat dukun tersebut telah tewas, Laras yang murka langsung menyerang Ajeng yang tentu saja dibantu dengan para syaitan peliharaannya. Reza yang mengetahui jika kekuatan Laras berada di patung tersebut langsung menghancurkan patung dan saat itu pula kekuatan Laras langsung luntur. Namun saat akan menghancurkan kalung yang dikenakan Laras, Eyang meminta agar jangan melakukannya karena merasa kasihan pada Laras. Dia akan semakin kesakitan. Laras itu juga anaknya Eyang. Dan akhirnya keluarga ini pun hidup bahagia tanpa ada gangguan santet lagi dan film pun tamat. Secara keseluruhan film ini cukup seru dan ya mungkin bagi kalian yang cukup penakut mungkin cukup menyeramkan sih adegan-adegan di film ini. Sekian review film kali ini, saya Udin melaporkan dari rumah. Dan jangan lupa tetaplah makan meski tidak diingatkan oleh Ayang ataupun kalian tidak punya Ayang. Sampai jumpa di video selanjutnya.